93,6 FM Actional Setel Musik Terbaik. Masih barengan Rino Purba di sini dan barengan Pak Ade Surokoco. Selamat malam Pak Ade. Malam, Alhamdulillahirabbil alamin. Minal aizin wal faizin Pak Ade ya. minal aidin wal Iya. faizin. Akhirnya kita Maaf ketemu lagi nih. batin. Iya dong. Nih Kosong. perlu sungkem nih kayaknya kita nih ya. Soalnya kalau mau Pak Ade nih kemarin itu Gak usah tuh, kalau sungkem nanti ketemunya jadi kayak kolonial gitu. balik Feudal. lagi. Balik lagi dong. Di zaman-zaman dulu ya pastinya nih. Eh, Nah, buat kamu ex people, seperti biasa ya, kalau udah ada kita berdua di jam 8 sampai jam 10 malam ini, kita akan membahas politik tanah air seperti biasa. Buat kamu yang pengen ikutan diskusi kita seperti biasa, bisa langsung WhatsApp aja di 0817036366, atau kamu bisa langsung ya dengerin kita secara live streaming di xchannel.id. Langsung di googling, langsung diklik, kamu tinggal cari station ID kita di 93,6 FM. Dan pastinya barengan Pak Disuruh Koco, Rino Purbadi Ngompol, ngobrol politik malam hari. Sembilan tiga koma enam FM, X Channel Setel Musik Terbaik. Masih barengan Rino Purba, Pak Ade Suryo Koco di malam hari ini ya. Selama 2 jam ke depan pastinya X People nih. Pak Ade, seperti biasa, ini permasalahan MK kan kemarin sudah berhari-hari ya. Bahkan beberapa saksi-saksi udah diundang, udah diminta datang segala macam dan lain-lain. Akhirnya nih ada salah satu topik atau isu di mana 7 hakim konstitusi ini punya peluang buat dukung Prabowo dilantik tuh cuma sendirian. Nah, yang bilang ini nih ada namanya Hakim Guntur yang menolak. Ini sebenarnya gimana Pak De? Emang kalau misalnya kan dia itu 02 capres dan cawapres yang terpilih ya. Tapi katanya yang bisa dilantik itu Pak Prabowo-nya, cawapresnya enggak. Nah, terus juga ada satu hakim yang akhirnya menolak. Ini gimana kalau dari sudut pandangnya Pak De nih? Ya kalau bicara Mahkamah Konstitusi itu kan mestinya persidangannya lebih pada persidangan atas hasil. Jadi kalau umpama nih, di TPS ini jumlah pemilihnya ternyata tidak sesuai, atau kemudian yang disampaikan oleh KPU pemenangnya siapa tapi berdasarkan data bukan itu, maka kemudian itu disengketakan untuk kemudian bisa dilakukan pemilihan ulang. Kalau terbukti terstruktur masif, maka kemudian akan dilakukan pemungutan ulang, kan gitu, pemungutan suara ulang. Nah, kalau kemudian sekarang ini masuknya ke ranah Pak Prabowo dilantik tanpa wakil Ya. karena alasan apapun gitu kan, ya ini pengingkaran terhadap konstitusi, pengingkaran terhadap hasil pemilihan. Karena kan di Undang-Undang Dasar kita jelas bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai atau gabungan partai. Ya. Artinya yang di bawah itu pasangan calon. Oke. Udah 2 orang nih harusnya. Iya. Dan kalau memang mereka memperkarakan Mhm. posisinya wakil, maka diperkarakan itu sebelum ada pemilihan. Jadi jangan kemudian sekarang ini menang, tapi wakilnya nggak bisa dilantik. Ya nggak bisa dilantik itu alasannya apa? Apakah dia tidak bisa melakukan tugas secara permanen gitu kan? Mati. Ya nggak dilantik, namanya mayat kan gitu. Udah nggak ada di sini ya. Iya, tapi Mau kerja juga susah. kalau memang dia ada, Mhm. dia juga tidak ada accident yang kemudian ternyata punya cacat permanen yang kemudian tidak bisa melaksanakan tugas, ya Mhm. udah, lantik aja. Masalahnya di mana sih? Berarti kalau bisa dibilang kalau emang mau digugat atau dibongkar pasang mah aturannya di awal aja Pak De ya. Iya, dan kalau kemudian ini Hakim MK ini menyatakan penolakannya, ya itu hakim yang benar, yang paham. Oke. Jangan mencampur adukan satu peristiwa hukum yang itu mestinya sudah dianggap selesai, kemudian diungkit lagi. Ketika pasangan calon itu sudah diumumkan dan mendapatkan nomor urut, maka sebenarnya secara logika pasangan calon yang lain, Prabowo Gibran sudah mendaftar, kemudian pasangan yang lain
itu tetap mengikuti proses, ambil Caimin sama Anies Imin umpamanya, Ya. dia datang ngambil nomor urut, kemudian Ganjar Mahfud datang ngambil nomor urut, artinya apa? Artinya udah mengakui dong. Oke. Udah Ya, menyetujui juga ya. udah menyetujui bahwa kamu lawan aku kan gitu. Nah kalau kemudian sekarang kalah, kemudian minta wakilnya jangan dilantik dengan alasan macam-macam, ya menurut aku ya balik lagi lah ke statementnya Pak Ganjar kan waktu itu, ya kalau nggak siap ya nggak usah ikut lah, kalau kamu nggak siap kalah ya Ganjar nggak usah ikut gitu kan. Tahan Pak De ya. Ini awal-awal nih jangan dipanasin dulu nih Pak De. Ini makanya menarik ya buat kamu ya ex people, kalau misalnya kamu juga pengen punya atau pengen beropini, sebenarnya kita lagi membahas nih, kalau misalnya udah cawapres sama capres terpilih tapi masih digugat, dan ini menurut kamu gimana? Masa cuma presidennya aja? Nggak mungkin dong kamu punya pasangan tapi yang diakuin cuma satu pasangannya doang. Sembilan tiga 3,6 FM, X Channel setel musik terbaik, masih di Ngompol Ngobrol Politik malam hari barengan Pak Ade Suryokoco dan Rino Purba di sini. Kita masih membahas tentang satu topik di mana 7 hakim konstitusi ini punya peluang untuk mendukung Prabowo itu dilantik sendirian. Cuma ada satu hakim Guntur yang menolak. Nah, kalau tadi di talk pertama kita udah berbicara sebentar ya sedikit sama Pak Ade Koco, sebenarnya kalau emang mau dipermasalahkan mah itu dipermasalahkan dari awal aja lah. Ini kan udah melalui proses pemilu, udah debat capres ngalor ngidul, bahkan sampai tren, sampai viral ya Pak De ya, beberapa hasil debat dan lain-lain. Tapi sekarang gugatan di MK masih ada juga nih Pak De wacana kalau misalnya wapresnya nggak boleh dilantik, kan lucu jadinya ya. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak De, kalau menurut sudut pandang Pak De deh, kalau dari artikel berita nih yang kita ambil dari suaranasional.com ya. Ini tuh ada Biter Suryadi yang berpendapat kalau Prabowo Subianto bisa dilantik sendirian. Nah, kalau dari sudut pandangnya Pak De, sependapat nggak dengan beliau ini, Pak Bitornya? Ya nggak bisa dong. Kalau ngomong bisa sih bisa, suka-suka aja, punya Ya. aturan kan gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita bicara sebuah kewajaran, Mm-mm. yang maju itu pasangan. Oke, Maka kalau mau dilantik ya pasangan. oke. Kecuali kalau kemudian ya maaf nih, ah, pasangan calon yang sudah ditetapkan, yang menang si A sama si B. Kemudian si A si B ini wakilnya berhalangan tetap. Ya. Mama tahu-tahu sebelum pelantikan nih Mm-mm. ada kejadian eksiden, lumpuh, tidak sadar, Mm-mm. ya nggak bisa dilantik dong. Hal yang nggak bisa kita paksain ya. Iya, Oke, tapi oke. kalau ini kan alasannya kan alasan bahwa kemudian proses pencalonan Mm-mm. menyakiti hati rakyat dan seterusnya kan, Hmm. kalau wakilnya Mas Gibran kan gitu. Nah yang milih aja sekian puluh %, dua yang lain digabungin aja nggak menang. Belum nyimbangin Terus lagi. iya, tuh mau ngomong apa lagi gitu loh. Artinya menurut aku udahlah, teman-teman yang cerdik luar biasa ini ya dipahami lah bahwa masyarakat ini atau rakyat ini kan bukan mereka pemilih yang bodoh gitu loh. Iya. Udah pada melek digital juga. Iya sekarang kan merasa dibohongi kalau Iya, kemudian iya. loh lah kalau wakilku nggak dilantik maunya apa ini? Mm-mm. Apa siap nanti kalau kemudian yang mengusulkan ini, kemudian yang pada nggak terima itu datengin yang mengusulkan dan yang memutuskan ya kan Iya, benar. malah kacau. Benar. 92 juta nih mama, kemudian yang tadi sepakat untuk dilantik tanpa wakil ada 6 hakim gitu Iya. kan, terus 92 dibagi rata nih, dibagi 6, Mm-mm. adanya 15-an juta gitu kan. 15-an juta orang nyamperin hakim-hakim konstitusi kan kasihan Masing-masing. juga. Masing-masing nyamperin. Makanya nih seru banget sih kalau makin kesini tuh makin orang juga sebenarnya ngeliat ya Pak De ya, hal yang sebenarnya tuh
secara logika nggak masuk akal, itu masih aja harus diangkat gitu loh. Jadi kalau sebenarnya banyak juga beberapa netizen tuh yang beranggapan, ya udah sih ini tuh sudah terpilih, terus kenapa lagi ada gugatan-gugatan Iya, yang akhirnya sih netizen tuh bisa berpikir secara rasional juga gitu. iya. Dan kemudian ini kan apa yang salah satu yang sebenarnya perlu dicermati adalah ini kan suaranya orang-orang kalah gitu loh. Eh? Ya kan coba Lina inget-inget ya atau browsing ini ya apa ex people ya browsing ya. Sekali lacur dalam ujian seumur hidup orang nggak percaya. Ya, Hah? ya, ya, ada pepatahnya tuh. Iya. Sekali kamu gagal Mm-mm. seumur hidup orang nggak percaya. Orang udah gagal kamu 16% sama 30 apa 30 berapa persen Iya, kan iya, gitu. iya. Kamu tuh udah orang-orang gagal gitu loh. Seumur hidup orang nggak percaya, apalagi dengan sidang-sidang yang sudah digelar dan seterusnya. Itu kan banyak sekali saksi-saksi Mm-mm. yang kemudian apa cuma lucu-lucuan Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Kemudian statement-statement para ahlinya dan seterusnya itu kan juga orang juga bisa menggunakan nalarnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Lah wong sekali lacur di ujian aja seumur hidup orang nggak percaya, sekali kamu curang seumur hidup orang nggak percaya. Mm-mm. Nah kamu kalau boleh dicek itu kan mengangkat tentang bantuan sosial, Ya, yang bansos. bansos yang Hmm. kemudian itu memenangkan Prabowo Gibran umpamanya. Ya. Angkanya disebutkan sekian ratus triliun dan seterusnya. Mm-mm. Ketika Bu Sri Mulyani menjelaskan kan jelas sekali bahwa itu tidak dalam konteks sekian itu untuk keperluan bansos. Mm-mm. Kemudian disebutkan juga bahwa rencana itu sudah ada jauh sebelum Pilpres dan seterusnya. Artinya mereka-mereka yang menyuarakan itu kan sudah melakukan tindakan hoax, Ya. penyebar luasan informasi yang nggak benar. Mm-mm. Nah kalau informasinya nggak benar itu kan sama kayak lacur di ujian. Mm-mm. Ngepek salah kan gitu. Udah nyontek aja salah gitu loh. Ini orang mau percaya dari mana kan gitu. Ngepek tuh katanya. Ketahuan banget di dinastinya kapan nih bahasa ngepek. Jadi buat kamu ex people, kalau menurut kamu sendiri nih gimana nih? Kalau misalnya kan kemarin juga emang benar sih Pade ya, pembahasan masalah bansos tuh kan sempat di-up ya. Dan memang sudah dijelaskan secara detail sama Ibu Sri Mulyani. Sebenarnya tuh udah ada pos-posnya tersendiri. Ya. Terus juga udah ada pertanggungjawabannya tersendiri. Nah, makanya juga yang makin menariknya adalah kenapa sih ini makin lucu, bener kalau kata Pak De bilang ada aja hal yang dibahas. Sebenarnya sih itu udah sesuai koridor dan emang sudah sesuai aturannya gitu. Nah kalau kamu sendiri ex people, setuju nggak dengan sudut pandangnya Pak De? Dan kalau kamu melihat fenomenanya sekarang nih, dan kan kalau nggak salah Senin ya Pak De ya, Ya. Senin nih akan ada putusan dari MK-nya. Nah, kita udah pada nggak sabar pastinya. Buat kamu yang pengen diskusi dan atau punya saran atau unek-unek yang selama ini nggak bisa diungkapin atau takut tiba-tiba di depan rumahnya ada tukang bakso, punya HT, udah mendingan ikutan aja di sini ya di Ngompol Ngobrol Politik malam hari barengan Pak De Suryo Koco dan Rino Purba. Masih di Ngobrol Politik malam hari barengan Rino Purba dan Pak De Suryo Koco. Kita masih membahas ada beberapa hakim yang berpeluang untuk menyatakan bahwa capres terpilih Bapak Prabowo dilantik sendirian. Tapi ada satu hakim yang menolak gitu. Nah Pak De, tadi kan kalau 04 itu kalau bisa dibilang itu adalah ya jokesnya gabungan 1 sama 3 lah ya. Nah terus tadi kan pembahasan masih dibilang kalau Nggak misalnya jok dong itu. Serius orang itu salam 4 jari ya. iya deh. Gimana? Kamu membedakan antara jok sama serius saja bermasalah gimana sih? Bukan bermasalah Pak De, main aman. Itu doang sih. Oke, gimana Pak De? Kalau misalnya nih putusannya sudah hasil, ini udah ada lah gitu ya. Ya, Mereka masih bisa memungkinkan nggak untuk masih mengajukan sebuah gugatan-gugatan lain? nggak bisa dong. Udah selesai kan berarti? Sudah clear ya? Karena Mahkamah Konstitusi itu Mm-mm. keputusannya adalah bersifat final.
Oke. Jadi tidak bisa diperkarakan lagi. Oke. Jadi orang yang paling paham Undang-Undang Dasar itu diakui oleh pemerintah itu hanya 7 orang itu. Oke. 7 orang hakim itu dewanya Undang-Undang Dasar. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kemudian ada wacana atau ada gagasan dilantik tanpa wakil, nah ini nanti bisa ada dalam pewayangan. Wah, ini dalam pewayangan itu bisa-bisa nanti Semar gugat kan gitu, menggugat dewa-dewa di kayangan ini gitu kan. Rakyat ini, Semar ini kan identik dengan rakyat nih. Ya. Menggugat dewa-dewa di kayangan ini, 7 orang dewa ini bisa digugat oleh rakyat gitu. Karena Undang-Undang Dasar kita jelas, ya kan? Undang-Undang Dasar kita jelas, takut salah nanti aku coba cek ya. Iya benar, ada di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan rata-rata slow kan gitu. Tapi emang sebenarnya sih kalau kayak kalau kita berbicara aturan mah sebenarnya udah ada ya Pak De ya. Udah ada. Jadi sebenarnya. Pasal 6A. Oke. Undang-Undang Dasar ini hasil amandemen ya kan? Hasil amandemen yang waktu itu presidennya Bu Megawati. Oke. Jadi amandemen ketiga ya. Oke. Presiden dan wakil presiden dipilih dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Oke. Artinya ini pasangan. Satu pasangan ya, 2 orang nih. Iya, presiden wakil presiden satu pasangan. Pasangan calon, ya kan? Diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan peserta gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum kan gitu. Terus pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara itu kemudian dalam pemilihan di setiap provinsi tersebar minimal sedikitnya 20% gitu kan. Ini langsung dilantik, artinya menang 1 putaran. Oke. Ini kan semua sudah terpenuhi. Terus apa dasarnya gitu loh. Dan pasal 4 itu Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dalam melakukan kewajibannya dibantu seorang wakil presiden. Udah jelas. Sebenarnya udah ada wadahnya, udah ada peraturannya. Sudah ada, aturannya sudah jelas. Aturan mainnya juga udah ada. Iya, jadi jangan main-main urusan itu kan gitu. Jangan kemudian 01 sama 03 jadi 04 kan gitu. Nah kalau kemudian pesertanya 02 sama 04, ya kan bingung juga nanti. Masa berhitung 2, 4, 5, 6. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Buat kamu yang sipil, yuk join sama kita WhatsApp ya. Sekalian absen di ngobrol politik malam hari barengan Pak De Suryo Koco dan Rino Purba. Cuma di Action 93,6 FM. Tiga 93,6 FM, channel setel musik terbaik masih di ngobrol politik malam hari. Ada Pak De Suryo Koco dan Rino Purba. Kita masuk di jam kedua di sini buat kamu yang mungkin baru aja join dan masih nggak tahu kita siapa nih. Dari jam 8 sampai jam 10 malam 2 jam kita nih lagi ngobrol masalah perpolitikan di tanah air. Buat kamu mungkin yang pengen tahu lebih jelas, absen dulu yuk, boleh ya di 08170 Formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi topik diskusi kamu. Oke, kalau misalnya kamu pengen ikutan dan kamu juga pengen nih punya unek-unek atau sharing atau pengen ikut berpendapat sama kita berdua di ngobrol politik malam hari, boleh ya. Pastiin kamu join di sini. Kalau misalnya nggak bisa secara jelas atau bingung kamu lagi jalan kemana tapi nggak punya radio, tenang, kamu bisa langsung dengerin kita juga secara live streaming di xchannel.id. Cari station ID kita 93,6 FM.
Balik lagi di ngobrol politik malam hari. Masih ada Pak Ade Suryo Koco dan Rino Purba di sini. Kita lagi membahas topik isu di mana ada beberapa hakim yang berpeluang untuk mendukung Prabowo itu hanya dilantik sendirian, dan ada satu orang hakim yang menolak akan hal atau wacana tersebut. Keren nih, cuma satu orang nih. Pak Ade, ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya kalau dalam perihal ini ya, eh, ini dari Alfi yang menanya, sebenarnya lembaga survei itu bisa nggak sih mempengaruhi interpretasi hasil pemilihan? Enggak lah. Ini mungkin lembaga survei swasta kali. Apa aja ya sebenarnya ya? Enggak, sekarang gini loh. Lembaga survei itu kan mendapatkan data dari sumber-sumber responden surveinya, Oke. ya kan? Apakah itu mempengaruhi pemilih? Ya kalau yang belum punya pilihan, apakah memang terpengaruh kemudian pengen milih yang menang kan juga belum tentu. Mm-mm. Artinya mungkin ada faktor bahwa oh karena ini yang menang udahlah nyoblos yang menang. Tapi ini juga mungkin seimbang dengan orang kemudian memilih yang disurveinya kalah, dibantu lah dari ini kan biar nggak terlalu jauh ya udah deh aku milih yang ini kan gitu. Artinya kalau kemudian kan lembaga survei itu mempengaruhi Ya. jadi artinya apakah lembaga survei itu mempengaruhi pilihan? Menurut aku sih enggak. Nggak terlalu signifikan. Atau bahkan nggak ada ngaruhnya ya Pak Ade ya? Ya sekarang kan gini nih, orang pasang baliho di mana-mana juga belum tentu kepilih, Iya juga sih, benar. ya kan? Benar. Kemudian berdasarkan survei ini yang menang, ini yang kalah dan seterusnya. Ketika survei dilakukan secara periodik, itu kan menunjukkan bahwa suaranya jadi naik, suara dari turun dan seterusnya. Naik turunnya itu bukan karena survei, naik turunnya lebih karena perilaku. Oke. Umpama nih, waktu itu Pak Prabowo belum ada pasangan, Ya. ya, Ganjar Pranowo belum ada pasangan. Mm-mm. Di survei Ganjar lebih tinggi daripada Prabowo, Iya. ya. Iya, iya. Habis itu begitu Ganjar dapat pasangan, gitu kan, Pak Prabowo belum dapat pasangan, itu kemudian ada perubahan. Oke. Begitu Pak Prabowo pasangannya ngambil Gibran, langsung naik nih Mm-mm. Pak Prabowo. Yang berkurang bukan suaranya Anies, tapi suaranya Ganjar kan gitu. Makanya kan Ganjar begitu sudah ada penetapan Mas Gibran jadi wakil itu Ya. kan suara Ganjar Mahfud kan turun sampai lowbat itu kan 8%. Menarik ya. Alfi kejawab ya. Jadi hasil survei nggak menentukan ya Pak Ade ya? Enggak. Karena banyak faktor luar yang bisa mempengaruhinya juga gitu. Kalau tadi Survei itu kan potret ya, potret kejadian. Kalau pada saat itu dilakukan pemilu, maka potensinya kayak gini. Oke, benar, setuju banget ya. Dan kalau tadi faktor perilaku ya yang memungkinkan itu untuk bisa merubah dari hasil survei, dan yang nggak memastikan kalau hasil survei itu bisa membuat keputusan siapa calon atau calon presiden atau wakil presiden terpilih pada ya. Nah, makanya buat kamu ada yang mau kayak Alfi juga pengen bertanya atau lebih detail, atau misal kamu lagi awam banget tentang masalah perpolitikan tanah air ataupun hal-hal yang berbau tentang politik, makanya tune in terus sama kita berdua ya, Pak Ade Suryo Koco, Rino Purbadi, ngobrol politik malam hari. Sembilan 93,6 FM, channel setel musik terbaik, masih di ngobrol politik malam hari barengan Pak Ade Suryo Koco dan Rino Purba di sini. Pak Ade, kita mau langsung jawabin pertanyaan dari Rizka yang bertanya nih. Sebenarnya tanggapan masyarakat terhadap proses hukum terkait pemilihan presiden itu bagaimana Pak Ade? Tanggapan masyarakat terhadap proses hukum terkait pemilihan presiden. Yang sebenarnya variatif ya, nggak bisa dipastiin satu. Tanggapannya kan cuma jadi tontonan aja kan, hiburan aja. Iya juga sih. Karena kan ada yang nggak paham juga ya Pak Ade. Nonton sidang gitu kan. Kalau kemarin mungkin nontonnya telenovela atau drama. Nah
Ini kan drama juga sebenarnya, ya nggak sih? Ya boleh juga. Artinya nih ibu-ibu yang tadinya mungkin nontonnya kan apa India, Iya. ya kan, film-film Joget-joget. apa Korea itu kan sekarang nonton sidang gitu kan. Ya udah, kalau menurut aku sih itu, karena kenyataannya kan gini, ketika kemudian ada rencana aksi pendukung ini dan seterusnya, Mm-mm. kan kita bisa lihat kan cuma gelintir orang gitu. Mm-mm. Aneh sebenarnya hampir semua, lebih banyak orang yang sudah move on gitu. Mm-mm. Ya udah kalah deh. Mm-mm. Ya udah menang, tapi ya nggak usah hura-hura. Iya, Kan iya, udah gitu iya. aja. Yuk sekarang kita mau mulai lagi Mm. mempersiapkan Lebaran gitu kan. Mm. Habis ini, oh Lebaran sudah selesai ya kan. Isi dompet juga sudah habis, saatnya ngumpulin duit lagi. Kerja Kan lagi. udah kan pikirnya kan gitu-gitu aja. Politik itu ya pada saat momentum Momentumnya ada, ya. ada ya udah ikut Mm. sebagai warga negara kan gitu. Jadi kalau masyarakat sih sebenarnya nggak terlalu ngikuti itu kan. Mm. Politisi sama mereka-mereka yang kalah itu berusaha untuk pengen jadi pemenang, yang menang yang berusaha mempertahankan. Sebenarnya variatif juga ya, nggak bisa dipastiin ini gimana nih tanggapan masyarakat melihat satu proses perpolitikan tanah air nih, ex people nih buat Rizka ya, seperti yang tadi Pak De bilang, ada yang cuma jadi tontonan seru aja di momentumnya gitu, tapi kalau Ada yang kemudian jadi sumber duit karena kan nonton itu terus dipotong-potong jadi konten. Iya, Kan itu iya, di benar. TikTok dapat duit. Oh, itu yang bahaya tuh Pak De. nah itu kan rezeki aja, Iya, buat benar. mereka rezeki kan. Cara Bisa terhitung memotongnya, angle-nya kayak apa. Mm. Oh, pas Bu Sri Mulyani bicara ini, Dipotong. dipotong. Iya, 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 Wah, iya. ini baca nih 04, baca nih 02. Tahu nggak kamu? Kan gitu. Itu Ya maksud- bagus lah, jadi ladang rezeki lah. Bener. Untuk Saling konten bagi ya. kreator, ya. Makanya buat Rizka udah kejawab ya. Jadi variatif lah kalau misalnya kamu bertanya seperti itu. Yang lain juga pasti ditunggu, yang mau absen juga di sini ada siapa nih? Ada Selamat juga, ada Yasmin yang udah nungguin dan udah dengerin kita ya di Ngompol Ngobrol Politik malam hari ya. Pastiin jangan kemana-mana, tetap di 93,6 FM, X channel setel musik terbaik. Sembilan tiga koma enam FM, X channel setel musik terbaik di Ngompol Ngobrol Politik malam hari barengan Rino Purba dan Pak De Suryo Koco. Pak De, sebelum kita angkat kaki lagi nih, karena udah hampir 2 jam ya kita nemenin X People di Ngompol Ngobrol Politik malam hari. Ini ada satu pertanyaan dari Iqbal yang katanya, Pak De, kenapa sih penggunaan data statistik dalam analisis politik itu penting? Penggunaan, Data statistik ah, itu katanya satu hal yang sangat penting. Emang iya? ya kalau untuk gimana pertanyaannya? Jadi kalau kata Iqbal, kenapa penggunaan data statistik dalam analisis politik itu adalah hal yang penting? Loh, semua Semua aspek sebenarnya bisa ya? enggak, sekarang gini, kalau kita mau bicara survei, Ya. itu kan penelitian, Mm-mm. ya memang dasarnya kan harus statistik, Oke. sebaran, mama nih, Mm-mm. bahwa kemudian responden Anda ini cukup representatif. Oke. Indikatornya apa? Sekian persen dari sekian pemilih, Oke. populasi yang diberikan pertanyaan, kemudian menentukan titik. Mm-mm. Oh, yang ditanya orang-orang di sekitaran sini, Mm. ini presentatif dari apa, ya? Ya akhirnya kan hitung statistiknya yang harus yang kemudian berjalan. Bahwa kemudian penentuan responden, kemudian metodologi dan seterusnya, ya itu kan ilmu-ilmu statistik juga. Berarti kalau bisa dibilang setuju ya pertanyaan dari Iqbal ini, kalau sebenarnya data statistik itu merupakan salah satu kunci yang penting juga buat menganalisa politik yang ada, yang sedang Oh berjalan iya, tadi ya. oh iya. Oke, keren Iqbal nih, berarti ngikutin Ngompol terus ya tiap malam. Oke deh, X People, thank you ya yang udah nemenin kita, karena kita udah harus pamit undur diri nih Pak De Suryo Koco. Pak De, makasih ya yang udah Oke. nemenin X People nih 2 jam Ya. ke depan.
Dan kita ketemu lagi besok seperti biasa di jam dan station ID yang sama. Dan pastiin juga kamu kalau mau absen bisa di 08170 336 936. Kalau misalnya mau dengerin kita secara live streaming, kamu bisa langsung lari aja ke xchannel.id, cari station ID kita 93,6 FM. Kita pamit berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.